Oke, siap, kita santai aja. Aku mau coba ngebacot aja sih. Mana tahu bacotan ini ada yang dengarkan. Ya semoga saja. Di kesempatan baik ini aku mau ngebacot, mau cerita tentang algoritma Tuhan. Kita santai aja ya ngomongnya ya. Relax ya kan. Algoritma itu seperti satu pola, satu sistem kan, yang sama-sama kita tahu seperti algoritma YouTube, algoritma TikTok kan. Jadi kalau kita sering membuka apa yang sering kita buka, mungkin FYP atau page atau halaman kita atau beranda kita akan dipenuhi dengan apa-apa yang sering kita lihat atau apa-apa yang sering kita cari. Jika kita percaya dengan algoritma YouTube, TikTok, Facebook, sementara itu buatan manusia, apalagi algoritma Tuhan kan gitu. Ada satu pendapat atau narasi yang mengatakan Tuhan berekspresi melalui apa-apa yang diciptakannya. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa mencintai ciptaan tanpa mencintai penciptanya? Wow, luar biasa sekali. Namun saya percaya bahwasanya Tuhan itu berekspresi melalui orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Tentu ya kan, tetangga yang baik, yang selalu pengertian, ataupun keluarga, ataupun kawan-kawan kita yang baik, yang ketika dia pinjam mancisnya tidak balik, dia bisa beli rokok tapi tidak bisa beli mancis, bisa beli Honda tapi tidak bisa beli bensin, bisa beli HP tapi tidak bisa beli pulsa. Aduh, ya begitulah kita manusia bumi. Di sini saya ingin bercerita tentang algoritma Tuhan yang mengajak kita untuk fokus kepada sistem, fokus kepada pola. Sebenarnya ini bukan bagian saya guys, ini bacotannya terlalu tidak berbobot untuk manusia sesampah saya sebenarnya kan. Namun ini sebelum kepada teman-teman, ini juga kepada saya, bahwasanya saya ingin mencoba mengingatkan diri saya sendiri kan gitu, bahwasanya pada kesempatan yang baik ini, melalui narasi ini, kita sama-sama tumbuh bersama, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbenah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, untuk menjadi manusia yang lebih bernilai dan berguna bagi orang di sekitar kita. Jadi bagaimanapun materinya, ya semua tergantung kita menyikapi ya. Kita lanjut. Pada narasi ini kita mencoba fokus kepada sistem, fokus kepada pola, karena ada beberapa algoritma Tuhan yang dipecah menjadi hukum semesta. Hukum yang pertama itu adalah tanam tuai. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi kalau kita melakukan kebaikan hari ini, maka kebaikanlah yang akan kita terima, baik dari orang yang sama ataupun orang lain. Mungkin tidak hari ini atau besok, tapi suatu hari nanti. Begitu juga dengan kejahatan dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang pertama itu adalah tanam tuai. Yang kedua itu dia sebab akibat. Sebab akibat ini seperti terkenal itu bukan tujuan, cuman terkenal itu akibat dari mungkin kita sering melakukan atau sering berada di beberapa kegiatan, atau kita mempunyai value atau mempunyai nilai yang diterima di masyarakat atau berguna bagi masyarakat, jadi kita lebih dikenal. Sama dengan kaya itu bukan tujuan, kaya itu adalah akibat. Mungkin akibat dari bapaknya orang kaya, atau akibat dari dia dapat janda kaya atau akibat dari dia rajin bekerja keras. Kaya juga bisa akibat dari dia pandai memanajemen uang kan gitu. Jadi sebenarnya banyak hal itu bukan tujuan, cuman akibat, karena sistem pola atau algoritma itu tadi. Yang pertama tanam tuai, yang kedua sebab akibat, yang ketiga adalah tarik menarik. Jadi tarik menarik ini juga simpelnya seperti ini. Jika kita berpikir positif, maka kita akan menarik hal-hal positif. Jika kita berpikir negatif, maka kita menarik hal-hal negatif juga. Jadi
Ketika kita berpikir kita tidak bisa, maka kita akan mencari alasan, kita akan mencari pembenaran untuk membenarkan pemikiran kita kalau kita tidak bisa, padahal memang kita tidak bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa harus kita? Jangan optimis, mari menyerah. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Bahwasanya kita harus tetap optimis, kan gitu dia. Yang ketiga tadi tarik menarik, kan yang pertama tanam tuai, yang kedua sebab akibat, yang ketiga tarik menarik, dan yang keempat itu adalah kepercayaan. Kepercayaan ini dia seperti value atau nilai. Jadi ketika kita dipercayakan perkara-perkara kecil, kita mampu melewati atau mengatasinya, maka kita akan dihadiahkan perkara yang besar. Ketika kita bisa mengemban tanggung jawab kecil, maka kita akan dipercayakan tanggung jawab yang besar juga. Itu dia. Mungkin hanya 4 hal inilah yang saya tahu. Sebenarnya kalau hukum semesta itu banyak, namun yang sering saya gunakan pada mindset saya, yang keempat ini, akhir kata saya mengatakan bahwa kita hanya manusia untuk menjadikan semua isi kepala menjadi nyata di luar kendali kita. Tetaplah belajar, tetaplah bertumbuh, dan tetaplah berbenah menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Berjatuh cintalah dengan takdir. Syukuri berkat Tuhan hari ini, karena dari bersyukurlah terpancar kebahagiaan. Jika kita sudah bahagia, maka bagikanlah kebahagiaan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dari situlah, ketika kita mencoba membagikan kebahagiaan itu, disitulah kita menjadi manusia yang berguna. Karena seperti kata Albert Einstein, nilai kehidupan seseorang itu bukan tentang seberapa besar yang dia miliki, tapi seberapa yang dia beri. Oke, terima kasih telah mendengarkan bacotan saya yang tidak berbobot ini. Arigato.